lagi bahwa teknologi informasi ini harus kita manfaatkan sebaik dan semaksimal, seoptimal mungkin dalam rangka melakukan silaturahim, ya silaturahim sesama ustadz, ustazah, para guru, silaturahim dengan para orang tua dan silaturahim dengan para siswa kita. Ya. Tentu ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri ya dengan adanya perkembangan teknologi ini. Tapi juga kita harus ekstra hati-hati karena teknologi itu seperti pisau ya. Dia tergantung dari bagaimana kita menggunakan pisau itu. Kalau kita gunakan untuk potong-potong bawang, ya, potong-potong sayur untuk masak, untuk potong daging untuk memasak, saya kira itu positif, memberikan manfaat kepada kita. Tapi kalau pisau dipakai untuk ancam-ancam orang lain, ya, apalagi untuk menyakiti, melukai orang lain, nah ini sama dengan teknologi. Teknologi juga demikian. Teknologi itu bisa kita manfaatkan untuk silaturahim. Teknologi juga kita bisa gunakan untuk dakwah. Ya, teknologi juga bisa kita gunakan untuk saling memberikan support, memberikan kritik dan saran, ya, yang membangun tentunya. Nah, tapi juga di samping itu, dengan teknologi luar biasa, kita harus ekstra hati-hati, terutama kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini lebih pintar menggunakan teknologi daripada kita. Ya. Kita tidak tahu buka yang lain-lain, tapi anak-anak kita itu ada saja gitu, bisa saja. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan seperti sekarang ini adalah juga harus senantiasa kita teruskan gitu, dalam rangka kita diskusi gitu, dan seterusnya ya. Ya, jadi tadi saya katakan bahwa salah satu pemanfaat teknologi itu untuk silaturahim dan untuk karena silaturahim itu bisa menggugurkan dosa ya. Bisa menggugurkan dosa. Dan tentu juga membuka rezeki. Ya. Allah akan membuka banyak rezeki, ya. Memudahkan rezeki dengan silaturahim. Nah, jadi dosa itu ada dua macam. Yang pertama tadi dosa kepada Allah, itu mudah untuk kita meminta ampun dan bertobat. Dan kedua adalah dosa kepada sesama manusia. Ini yang lebih susah ya. Lebih susah kalau kita minta maaf. Minta maafnya lebih susah. Gitu. Nah, apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang ini sangat membuka kemungkinan, kesempatan untuk kita berbuat dosa dengan orang lain. Yang kita tidak tahu orang lain itu ada di mana. Ya, toh? Bayangkan itu. Sementara dosa kepada orang lain itu harus akan diampuni ketika kita saling memaafkan. Nah, kalau kita tidak tahu, misalnya kita berdosa sama ustadz yang tempatnya di mana, kita tidak tahu nomor kontaknya, ya kan? Itu susah untuk kita saling memaafkan. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Ya. Jadi saya mengingatkan kepada saya pribadi dan kita sekalian untuk kita bijak, ya, bijak dan bijaksana, bijaksini, gitu ya, dalam memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan kehidupan kita, ya, membantu kehidupan kita, baik kehidupan yang bersifat muamalah maupun kehidupan yang bersifat ibadah. Nah, kegiatan seperti ini saya kira ya ada beberapa yang mungkin saya sampaikan, bahwa sekali lagi bahwa keberhasilan sekolah kita ini tidak bisa hanya tergantung dari para guru atau para pemangku kepentingan internal, tetapi sukses sekolah kita ini sangat tergantung dari juga peran serta orang tua dari para siswa. Dan selama ini saya melihat bahwa luar biasa ya peran serta dari orang tua, anak-anak SIT Kurtaayun. Dan dengan ini, dalam kesempatan ini saya atas nama institusi dan juga atas nama yayasan menyampaikan ucapan penghargaan yang setinggi-tingginya, ya, dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para orang tua yang sudah sedemikian rupa memberikan kontribusinya, baik langsung maupun tidak langsung, gitu ya.
saya beri contoh ya, saya beri contoh. Kontribusi terbesar orang tua kepada proses pendidikan yang ada di SIT itu adalah bagaimana orang tua bisa memenuhi apa-apa yang memang menjadi kewajibannya itu sesuai dengan jumlah dan batas waktu yang sudah ditentukan. Itu sudah luar biasa. Itu adalah partisipasi yang luar biasa ya. Tentu memang tidak cukup dengan itu saja, tapi harus juga diikuti dengan partisipasi dalam aspek atau proses pendidikan yang dilakukan oleh para ustadz, ustazah, para guru-guru kita ya, sehingga klik gitu ya, sinkron, sinergi gitu ya. Jadi apa yang kita ajarkan di sekolah itu dipantau, dikontrol, dan juga dimotivasi anak-anak setelah ada di rumah gitu. Sehingga apa yang ada di sekolah itu tidak dilupakan ketika dia sudah sampai di rumah. Harus ada sinergi antara pihak sekolah dan juga pihak orang tua. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ya, tidak lupa saya menyampaikan atas nama sekolah dan atas nama yayasan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ustazah siapa tadi, Monika ya. Ustazah Monika, salam sehat selalu ya, sukses selalu ya, dan terima kasih sudah mendampingi kita ya untuk memberikan penguatan, kemudian siraman-siraman edukasi atau bahkan spiritual kepada kita, sehingga kita semua berada dalam jalan yang lurus, senantiasa diberikan petunjuk dari Allah untuk mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang sukses ya, anak-anak yang berprestasi, baik itu prestasi akademik serta memiliki moral dan kepedulian terhadap kelilingnya gitu, terhadap masyarakat dan alam sekitarnya. Itu yang kita inginkan, tentu anak-anak yang soleh ya, yang soleh, yang itu menjadi investasi besar kita. Nah, jadi ini juga saya mengingatkan kepada kita sekalian di era sekarang ini, era yang sangat rentan gitu ya, rentan terhadap perkembangan anak-anak kita, terutama dari aspek religiusnya dan dari aspek karakter dan akhlaknya. Nah, ayah bunda, para orang tua itu saya kira sudah menetapkan dan memutuskan keputusan yang sangat tepat untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang memang agama dan karakter itu menjadi menjadi muatan utama itu sekolah-sekolah itu. Ya, apakah itu di Kurotayun terutama, apakah sekolah-sekolah yang terutama sekolah-sekolah Islam gitu ya. Karena kita tidak bisa mengharapkan lebih banyak lagi di sekolah-sekolah, katakan kalau di Papua itu sekolah negeri. Karena sebagian besar aktivitas-aktivitasnya ya tidak bernuansa Islami. Karena itu ini saya kira kita berikan apresiasi di tahun-tahun terakhir ini kesadaran para orang tua, dan ini adalah untuk penguatan dakwah secara keseluruhan untuk menguatkan Islam kita, sehingga Islam kita ini akan menjadi lebih kuat dan tidak diacak-acak oleh pihak lain gitu ya. Karena itu melalui diri pribadi kita masing-masing, melalui anak-anak kita, melalui orang tua, kira ini adalah kerja besar ya, yang bersifat jangka panjang ya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan itu kurang berkenan, terlalu panjang barangkali. Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Akhirnya saya tutup dan saya buka secara langsung. Ini Ustazah Monika ya. Iya, Ustaz. Masuk ya. Iya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Ustazah Monika yang sudah saya berkenan untuk membersamai para orang tua dan juga para guru-guru, menyemangati mereka dalam situasi kondisi yang masih belum normal ini ya, sehingga mereka tetap semangat ya, tetap semangat dan tetap istiqomah. Sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ayah Bunda, sekarang kita masuk di acara keempat, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Al-Musjan kepada Ustadz Al-Musjan. Saya persilakan. Ya, terima kasih waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pada pagi hari ini, sebelum kita dalam training atau pelatihan pagi ini, kita awali dengan doa agar senantiasa kegiatan yang kita lakukan selalu diridhoi dan ada manfaat yang kita dapat, tentunya atas izin Allah semata. Kita istighfar bersama 3 kali. Astaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik wal istiqamah. Allahumma ya muhawwilul hal, hawwil halana ila ahsanil hal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana dunya wal akhirah. Allahumma yassir umurana dunya wal akhirah. Allahumma yassir umurana dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma la tamna' du'a'ana bi dhunubina wa la tamna' rahmataka alaina bi ma'asina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ya Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita memasuki acara inti kita, yaitu penyampaian materi tentang emosi anak versus emosi orang tua. Ya, di sini akan dipandu oleh Ustadz Bayu. Kepada Ustadz Bayu, saya persilakan. Baik, syukron Ustaz Jaika atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk dapat sekali lagi dipertemukan dalam parenting. Semoga kiranya apa yang disampaikan oleh Ustazah Monika, atau biar akrab ya, kita panggil Bunda aja kali ya, Bunda Monika. Semoga dapat bermanfaat. Oke, baik. Sebelum kita masuk pada materi, baiknya kita mengenal beliau dulu lebih dalam. Untuk beliau sendiri lahir di Surakarta, tepatnya pada tanggal 19 April. Untuk riwayat pendidikan, beliau telah menamatkan pendidikannya di Magister Profesi Psikologi, bidang pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 2007 hingga 2010, dan terakhir beliau juga pernah menempuh pendidikan di Spring International Language Center, University of Arkansas pada tahun 2010. Ya, untuk prestasi ya, jadi beliau itu juga prestasinya salah satunya itu sebagai guru tenaga kependidikan GTK inti PAUD dalam program kemitraan tahun 2020, Dirjen GTK PAUD 2020 hingga 2023.
Ya, terus juga beliau juga prestasinya salah satunya yaitu lulus dengan predikat cum laude ya pada wisuda magister profesi psikologi tahun 2010. Dan masih banyak lagi ya. Nanti waktunya habis nih buat perkenalan aja nih ya. Selanjutnya untuk pengalaman kerja. Ya, pengalaman kerja juga ternyata sangat banyak ya, beliau ini sangat berpengalaman. Di antaranya ya pernah juga sebagai trainer dan juga konselor tahun 2004 sampai sekarang ya. Pernah juga mengajar sebagai asisten dosen di FKU jurusan PSIK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2004 dan 2010 ya. Beliau juga sebagai pengelola TPA KB TK Ya Bunaya Kota Yogyakarta 2011 sampai sekarang. Untuk organisasi ya, beliau juga ternyata mengikuti beberapa organisasi seperti contohnya yaitu Paguyuban Alumni Magister Profesi Psikologi UGM atau PAM PSI Sekjen 2020 sampai sekarang ya. Terus ada juga organisasi yang beliau ikuti yaitu Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Usia Dini atau Himpaudi Kota Jogja 2019 sampai sekarang juga ya. Beliau juga pernah ikut organisasi Muslimat Hidayatullah 2017 sampai sekarang ya. Banyak sekali organisasi yang telah beliau ikuti sampai sekarang. Wah, semoga kita semua terinspirasi sama beliau ya. Untuk pelatihan ya, pelatihan juga begitu banyak sekali ya. Termasuk salah satunya yang terakhir yaitu asesmen dan intervensi kesulitan belajar Paguyuban Alumni Magister Psikologi UGM tahun 2020. Oke, untuk karya-karya yang beliau sudah hasilkan juga begitu banyak sekali ya. Untuk yang terakhir beliau telah menghasilkan karya Intensive Care Program ICP untuk mencegah bully. Sementara buku yang sudah benar-benar beliau tulis ya terakhir itu adalah Berguru pada Makhluk Surga, 24 kisah inspiratif di masa pandemi COVID-19 ya, ini baru terbit banget tahun 2020. Masya Allah ya, begitu banyak sekali prestasi ya pemateri kita pada hari ini ya. Kita sebut saya sebagai Bunda Monika ya Bunda ya, biar kita lebih akrab lagi ya. Semoga kita diberikan umur panjang dan bisa dipertemukan lagi. Kan ada beratnya. Iya. Bisa dipertemukan lagi pada kesempatan yang lebih baik lagi. Oke. Kita langsung masuk saya ke materi ya. Materi hari ini cukup sekali menarik ya. Kenapa enggak ya? Karena ini ada hubungannya antara siswa, antara anak kita sendiri dan orang tua nih ya. Bagaimana sih cara kita mengendalikan emosi diri kita terhadap anak? Ya. Bagaimana menyikapi anak yang sedang marah ya? Apakah anak yang sedang marah berarti kita harus menuruti semua mau mereka agar anak itu nggak marah lagi ya? Atau apakah kita membiarkan saja anak itu ya mengeluarkan atau meluapkan amarahnya, atau kita yang harus kita yang harus lebih sabar lagi ya? Mungkin bisa terjawab nanti di parenting ini ya, karena ini sangat menarik ya. Emosi orang tua versus emosi anak. Oke. Saya sebagai moderator memberikan Bunda Monika nih ya. Bunda Monika kesempatan untuk menyampaikan materinya dengan sangat jelas, Bunda ya, biar tidak simpang siur lagi nih Bunda ya. Ada sekitar 1 jam Bunda. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Monika betul, tapi sudah ganti nama jadi Danika karena sudah punya 3 anak. Saya asli Solo, Surakarta, tapi sekarang tinggalnya di Jogja. Ya, ini adalah sedikit flyer kegiatan. Baik, ya ada beberapa kegiatan ini yang pernah saya ikuti begitu, yaitu di Detikcom gitu, terus kemudian di Republika dengan salah satu pembicaranya adalah kepala dinas, dan kemudian dengan komunitas ataupun dengan
lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Nah, terus kemudian alhamdulillah juga saya punya kesempatan begitu berdiskusi dengan Pak Anidito Aditomo sebagai Kepala Badan Kurikulum yang sekarang inilah digencar-gencarnya tentang kurikulum Merdeka Belajar ya, seperti itu. Dan saya juga pernah berkesempatan ya ini matching ini yang kedua kalinya di TVRI seperti itu diskusi dengan salah satunya adalah guru besar UNY di saat itu di pertengahan pandemi. Terus kemudian, nah ini yang tadi disebutkan bahwa ini adalah program kemitraan. Jadi saya dengan beberapa teman mendapatkan amanah gitu ya untuk mendampingi guru-guru di PAUD di lintas kabupaten dan kota agar kemampuan atau kompetensinya meningkat seperti itu. Baik, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 hal. Menu belajarnya kita akan belajar 5 hal, begitu, yaitu tentang tantangan pandemi, terus kemudian emosi dan ekspresinya, apa, kemudian pemicu kemarahan, dampak kemarahan, dan bagaimana kita belajar untuk mengendalikan emosi. Baik, Bapak Ibu sekalian, menarik sekali ya berbicara tentang emosi ya. Yang ini betul. Next lagi. Ya, kaitannya dengan tantangan pandemi. Mungkin bisa dikecilkan sedikit, Us. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya banggakan, kita sudah berapa tahun ya menghadapi pandemi COVID-19 ini? Hampir 2 tahun ya teman-teman sekalian ya. Nah, dengan adanya COVID-19 ini luar biasa sekali, mengubah segalanya, mempercepat perubahan begitu, di mana banyak hal ya yang berubah, yang berefek kepada diri kita, kepada anak kita, mungkin kepada keluarga kita, ataupun dengan rekan-rekan kerja kita dimanapun berada. We are in the same storm, but not in the same boat. Gitu. Kita ini dalam badai yang sama, tapi kita tidak punya kapal yang beda-beda. Nah, kapalnya ini maksudnya apa? Kapalnya ini adalah ya ini tentang kita, tentang keluarga kita, bagaimana potensi kita. Nah, bagaimana modalitas yang kita miliki, bagaimana daya juang kita. Inilah, ada yang kapalnya besar. Oh, pandemi ini nggak masalah, kayak gitu ya. Semuanya ada, kayak gitu. Kesehatan, alhamdulillah sehat, begitu. Terus kemudian secara finansial juga tidak berefek seperti itu. Terus kemudian secara relasi dan lain sebagainya juga punya modal yang bisa mendukung dalam menghadapi pandemi ini. Tapi teman-teman sekalian, nah ini kita bisa lihat nih macam-macam kapalnya ini yang berbeda-beda ini. Nah ini ada yang punya layarnya besar, ada yang kecil pakai sampan. Nah ini mungkin teman-teman bisa membayangkan bahwa ya yang kecil dan lain sebagainya ini adalah ya ini mungkin yang terdampak, mungkin yang belum seberuntung kita kayak gitu ya. Keluarganya mungkin banyak yang meninggal, terus kemudian di PHK kayak gitu untuk menghidupi sehari-hari pun gitu ya. Pernah ya ada suatu ketika gitu karena benar-benar dibatasi gitu. Nah, itu kesulitan seperti itu. Nah, ini yang bisa menggambarkan kita kemarin seperti itu, bahwa dengan badai yang kita hadapi semuanya, tidak hanya di Papua saja, tidak hanya di Jogja saja, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia kita menghadapi badai yang luar biasa ini. Nah, oke, next. Dan dengan ini teman-teman sekalian, nah
apa yang teman-teman hadapi nih? Apa yang teman-teman rasakan kemarin? Silahkan di chat ya, gitu ya. Selama pandemi kemarin atau selama akhir-akhir ini perasaan apa yang sering muncul? Stres, wah, Masya Allah. Terima kasih nih Pak Windy. Khawatir Bunda, baik. Khawatir, apalagi cemas. Khawatir, cemas karena apa? Penuh ketidakpastian. Nah, cemas, ini ada Bunda Farida cemas karena tidak bisa melakukan pekerjaan dengan normal seperti biasanya. Ini azam, bertambahnya peran jadi saat mendampingi anak sekolah. Iya, jadi guru gitu ya. Jadi orang tua bertambah begitu perannya. Nah, bertambahnya peran seperti itu juga bertambahnya tanggung jawab itu bahwa oh iya harus mendampingi, menyediakan waktu dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, sesuai dengan yang tampak di situ, masalah kesehatan, perubahan pekerjaan, terus perubahan kondisi keuangan, terus tadi juga ketidakpastian ini, terus kemudian juga kecepatan gitu ya, kecepatan teknologi gitu ya, dan sekarang sudah berubah kata Pak Nizam tadi begitu ya, adanya krisis dan perubahan seperti itu sangat berdampak gitu ya pada psikologisnya. Nah ini juga terlihat di sini gitu ya. Psikologisnya jadi merasa mudah emosi, sedikit kayak gitu terpancing, terus bebannya kayak gitu jadi ini kok saya uring-uringan sendiri ya kayak gitu. Nah itu adalah dampak-dampak psikologis yang kita rasakan gitu ya selama pandemi. Tapi Bapak Ibu sekalian, selain tadi hal-hal yang diutarakan tadi gitu ya, itu ada hal yang positif juga. Alhamdulillah karena teknologi gitu ya. Jadi kita bisa ketemu di sini. Jadi bisa nggak bisa ngiritnya lumayan. Wah, kalau enggak itu kan harus ngongkosin dari Jogja ke AB Pura dan lain sebagainya seperti itu. Alhamdulillah, inilah salah satu hal positif dengan adanya pandemi. Dan kemudian saya yakin teman-teman di AB Pura pasti juga belajar kaitannya dengan teknologi, Zoom dan lain sebagainya. Memanfaatkan teknologi gitu untuk kita bisa belajar dan memperbaiki diri kita. Lintas mau mengundang siapapun bisa kayak gitu ya. Mau di sini, mau di luar negeri dan lain sebagainya, itu insya Allah bisa, dan itu adalah salah satu kemudahan teknologi. Next Ustadz gitu. Next lagi. Oh bukan, belum, sebelum ke sini. Nah, saya pengen tanya, apa gitu ya kesan gitu dari anak-anak kita gitu terhadap diri kita? Coba dituliskan di chat. Minta tolong dituliskan di chat. Kita dinilai, kita dilihat sebagai orang tua yang seperti apa sih? Monggo silahkan, coba dituliskan. Wow, Masya Allah, Bunda Nadia. Ya, terima kasih. Wow, Masya Allah, Javier, Ceramah dan Suka Marah. Ya, terus Bunda Aska, 5A dan Zalfa, emosian. Wow, emosian. Anak-anak bilang Bunda. Iya. Wah, ini Pak Windy nggak sabaran. Awalnya marah-marah, tapi bilang Mama baik deh, bisa ajarin kita. Wah, keren ini Bunda Farida. Ya, ada lagi teman-teman? Ya, baik, lucu. Wah, keren ini Ayah Kamila ini. Baik dan lucu. Wah, bisa menghadirkan suasana yang keriuhan gitu ya, kelucuan di keluarga. Mbak Hana 3A, marah-marah. Wah, sepertinya banyak yang ini ya, yang marah-marah seperti itu ya, cerewet dan lain sebagainya. Mama terlalu sibuk. Wah, Bunda Fatin, terima kasih sudah menuliskan di chat. Nah, itu tadi ya. Orang tua atau anak gitu itu merekam ya
apa yang kita lakukan gitu selama ini seperti itu. Itu bisa pasti ada dinamika yang terjadi di dalamnya. Apakah misalnya yang tadi marah-marah itu karena ini sudah jam mau Zoom atau pembelajaran secara daring nih lewat Zoom atau lewat Gmail. Ini sudah jam 8 misalnya, kok belum bangun. Nah, dan lain sebagainya seperti itu. Oke, baik teman-teman sekalian, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat begitu ya kaitannya dengan emosi ini seperti apa. Next Ustazah Iin, teman-teman silakan. Apakah yang dinamakan emosi itu sama dengan marah? Kalau kita beranggapan bahwa wah dia lagi emosi, itu artinya adalah dia lagi sama dengan marah, benar nggak? Coba ditulis di chat ya atau langsung open mic ya. Benar Bunda? Oh benar maksudnya beda. Oh ada yang benar, ada yang ini ada yang sudah berpendapat. Bu Farida, emosi bisa seperti tingkat rasa yang kuat tinggi. Oke, terima kasih. Perasaan yang tidak terkontrol, Pak Javier Ali. Oke, tidak selalu marah. Yes, Madya Bintang. Terus, oh tidak Bun? Ya, beda Ayah Kamila, Pak Nizam. Oh, emosi itu benar Bun. Nah, yang lain bagaimana? Emosi itu perasaan Bunda, boleh jadi senang, boleh juga marah, kalau tidak salah. Sip. Ya, nanti kita lihat ya teman-teman sekalian ya. Nah, oke, beda emosi tidak selamanya marah. Yes, oke. Emosi adalah reaksi, ya. Oke, kita lihat. Next Ustazah Iin. Ya, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Nah, silakan nanti. Orang tua tidak boleh marah kepada anak. Kira-kira setuju atau tidak? Teman-teman, orang tua tidak boleh marah kepada anak. Oh, tidak setuju, gitu. Tidak setuju, Pak Windy. Oke, setuju. Wow, berarti nggak boleh marah ya, Pak Zahran ya. Oh, ortu boleh saja marah ke anak. Oke, Pak Nizam tidak setuju. Pada kondisi tertentu boleh marah. Oke. Farid 1C setuju. Berarti nggak boleh marah ini ya, gitu ya. Kalau Pak Farid boleh marah sesuai dengan konteksnya. Iza, terima kasih. Ada lain lagi teman-teman? Nah, kita ini boleh nggak sih marahin? Kenapa ini kok PR-nya nggak dikerjakan? Kenapa ini kok rumahnya berantakan? Nah, misalnya seperti itu. Marah boleh, tetapi sesuai dengan porsi dan sebagai pengingat anak. Masya Allah, luar biasa. Ayah Kamila, kalau kesalahan berulang-ulang boleh dimarahin. Oh yes. Oke, Farida boleh marah, tapi gunakan dengan kata-kata yang baik dan datar dan rendah. Sip, kayak gitu. Tidak setuju sesuai dengan situasinya. Oke, terima kasih ya teman-teman sekalian. Nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya. Pertanyaan ketiga, silakan Ustazah Iin. Ya, bukan marah tapi lebih ke sanksi. Oke, konsekuensi ya maksudnya ya. Ya, silakan Ustazah Iin. Pertanyaan ketiga teman-teman semua. Anak laki-laki itu harus kuat, tidak boleh menangis. Kira-kira teman-teman gimana? Setuju atau salah statementnya ini? Pernah dengar nggak Ustadz Bayu? Pernah Bunda, pernah. Ya. Oh, anak laki-laki itu harus kuat karena kodratnya sebagai laki-laki kadang seperti itu. Iya. Tapi nggak boleh menangis kayak gitu. Ayo nggak boleh nangis kayak gitu. Gimana Ustadz Bayu? Setuju nggak ini? Yang pastinya tidak setuju Bunda, karena menangis adalah bagian dari ekspresi. Oh oke, sip. Wah ini kebanyakan tidak setuju. Oh ya, gitu ya. Tidak juga ada saatnya mereka menangis ya. Bener loh ya. Boleh loh ya nangis ya. Laki-laki ya. Berarti Ustadz Bayu ini pernah nangis nggak Ustadz? Pernah Bunda, pernah. Oh iya, pernah nangis ya? Iya. Oke, baik. Teman-teman, saya hari kemarin, barusan konsultasi, gitu ya. Nah, konsultasi ada seorang perempuan begitu ya.
seorang perempuan usianya sekitar 20 tahun, 20 atau 21 tahun seperti itu. Nah, dia ini gitu ya, ada perubahan moodnya itu yang tiba-tiba kayak gitu. Ada yang benar-benar tiba-tiba itu nangis. Nah, makanya tadi saya tanya ke Ustadz Bayu gitu ya. Karena nggak ada apa-apa gitu ya, nggak ada sebab apa-apa gitu, tiba-tiba dia nangis gitu ya. Nangisnya, moodnya tuh langsung jelek banget. Dan itu nggak cuma 5 menit, 10 menit, enggak kayak gitu. Tapi bisa berjam-jam. Nah, kalau sudah seperti itu gitu ya, tapi terus kemudian dia bisa baik lagi gitu ya. Dia bisa bersemangat lagi kayak gitu. Nah, itu ada istilahnya, teman-teman pernah bipolar. Nah, bipolar itu adalah ya seperti itu tadi, moodnya itu gampang berubah, terus juga dia merasa kesepian, dia merasa ada sulit bergairah, tapi juga kadang-kadang bergairah dan lain sebagainya. Itu dia. Nanti akan saya ceritakan nanti di flyer selanjutnya. Oke, yang selanjutnya, berarti ini setuju semua ya, kalau laki-laki nggak apa-apa ya, menangis ya. Gitu ya. Berarti benar, anak kita, terutama yang punya laki-laki, kalau menangis oke, gitu ya, kita terima. Ya, kecerdasan emosi itu diturunkan secara genetik. Benar nggak teman-teman? Bahwa kalau bapaknya itu mungkin dirasa bahwa dia itu punya gampang tersinggung atau apa kayak gitu. Nah, itu anaknya juga seperti itu. Kira-kira gimana? Ya, tidak. Nah, gimana nih? Tidak. Benar. Wah, ternyata ini beda-beda ini ya. Next, Ustazah Iin. Nah, kita lihat, kita masuk ke materinya. Teman-teman semua yang tadi jawab yang pertama tadi, bahwa emosi, kalau ada yang bilang, emosi itu, dia lagi emosi, kayak gitu. Dia lagi marah. Nah, sebenarnya, kayak gitu ya, itu enggak seperti itu juga, kayak gitu. Bahwa benar yang tadi disebutkan bahwa emosi itu enggak cuma marah kok, kayak gitu. Tapi ada yang, ya itu tadi, ada macam-macam, banyak banget emosinya. Ada yang sedih, ada yang marah, ada yang terkejut, kayak gitu. Ada yang bahagia, nah jijik dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu. Nah, kalau dalam literatur macam-macam ya, itu ada yang turunannya macam-macam. Ini saat ini, misalnya kalau saat ini kita alhamdulillah merasa bahwa kita bahagia. Nah, ternyata ini ada juga macam-macam yang bahagia itu ada rasa puas, lega, riang, damai, bangga, bersyukur, bersemangat dan lain sebagainya. Jadi gitu ya, tadi gitu ya, bahwa emosi itu marah. Tidak hanya marah, tapi ini tadi ada rasa takut juga. Takut biasanya apa? Takut, grogi, cemas. Nah, misalnya ketika kalau di lewat Zoom ini terkadang nggak terlalu berpengaruh ya, kayak gitu. Tapi misalnya kita nih ngobrol di di depan kelas ngajar, berbicara di depan umum, itu terkadang juga ada perasaan seperti itu, gitu. Jadi yang dasar itulah yang tadi ya teman-teman ya, tidak hanya marah. Yang disebut oleh emosi itu tidak hanya marah, tapi ada banyak yang lain. Dan ini adalah contohnya. Ada roda emosi, coba di sini. Nah, saya pengen tahu nih teman-teman semua, silakan tuliskan di chat. Apa perasaan teman-teman hari ini? Yang dirasakan apa? Bapak Ibu sekalian gitu ya, hari ini merasakan apa? Coba silakan dituliskan di chat. Apakah ada yang menyesal gitu? Gembira, Masya Allah, alhamdulillah. Pak Nizam gembira, alhamdulillah. Itu gembira, terima kasih. Bahagia, wah Jafir, terima kasih, Masya Allah, Barokallah. Ada lagi apa? Yang dirasakan apa? Senang, Masya Allah, semangat. Ini ada yang raise hand, Ustadz. Apakah kita kasih ini? Itu nggak apa-apa ya untuk sharing ya, Ustadz ya. Afan, nggak apa-apa. Ada yang mau cerita ya ini ya?
Nggak apa-apa, silahkan. Oh, nggak jadi ya. Oke, senang Mirza, Barakallah, terima kasih. Senang. Adakah di sini yang sedang bersedih? Adakah yang di sini sedang kesepian? Tergesa-gesa. Iya. Bunda Ahmad, Masya Allah, ya Bunda, semoga dimudahkan ya Bunda ya. Pasti ini banyak urusan ini Bunda Ahmad ini. Kayak gitu. Ada lagi? Ada yang merasa sedang berduka? Adakah yang punya perasaan iri? Oh ini, Windy, apa? Bapak atau Ibu ya? Ya, pernah perasaan ini? Yes. Oke, bersyukur. Oke, Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah, Barakallah. Terima kasih teman-teman gitu ya. Apapun yang dirasakan oleh teman-teman sekalian, itu adalah suatu hal yang patut kita syukuri saat ini. Sekarang kita ada, kayak gitu. Kalau yang tadi bahagia, pasti ya, senyum nggak? Senyum nggak? Iya kan? Ya, senyum. Alhamdulillah. Ini modal yang luar biasa yang Allah kasih. Salah satunya dengan tanda kita menarik. Nah, coba teman-teman semua, ini coba ditarik. Nah, kalau kita lagi cemberut atau kita lagi jengkel, coba kita paksakan. Nggak apa-apa sih dipaksakan gitu ya. Atau kalau kita pas lagi happy, pasti ini ditarik ke belakang. Sekitar 1 cm atau 2 cm. Coba, ayo semuanya senyum semua. Kita, ya cantik kan? Ini Bunda Ika nih, luar biasa nih. Kelihatan cantiknya, ini Bunda Nur Lailatul ini. Nah, ini juga cantik nih. Ya, kelihatan bedanya teman-teman gitu ya. Apalagi nih Bapak Ibu dan Ustadz Ustazah nih. Kalau di sekolah, nah biasanya kalau senengnya gini aja. Sambil mencolong-mencolong, melotot-melotot. Biasanya anak-anak gimana? Mau mendekat ke kita enggak? Tidak. Nah, tapi kalau kita Senyum. ya, apa yang terjadi? Anak-anak senyum. Kemudian Yes. Kalau mendekat, kira-kira kayak gitu, kira-kira bagaimana hubungan dengan anak-anak kita? lebih baik. Pasti lebih baik. Ya. Bisa cair ya? Iya, betul. Bisa cair, terus kemudian kita bisa berkomunikasi gitu dengan anak-anak kita. Kita misalnya kalau meminta mereka untuk ngelakuin apa, kayak gitu jadi lebih mudah atau sulit? Lebih mudah. Karena kita Lebih mudah. pendekatan seperti itu, Bunda. Oke. Dengan modal apa, teman-teman? Senyum. Sudahkah dipraktekkan? Insya Allah, Bunda. Oh, Masya Allah, Barokallah. Ini ayah Bunda. Nah, ini juga PR untuk saya juga nih. Salah satu nih, muka ini udah Allah kasih komplit, plet gitu ya. Itu modalnya ini untuk mendekati anak-anak kita. Modalnya ini cuma ditarik kok. Kayak gini. Nah, insya Allah ketika misalnya kita senyum, itu nanti akan mempengaruhi juga dengan tubuh kita. Iya enggak? Betul. Iya. Iya enggak? Dan lawan bicara kita bagaimana? Happy. Yes. Pasangan kita bagaimana? Happy. Nah, yang di samping kita bagaimana? Happy. Iya, happy. Yeah. Menular ya, menular ya. Ya. Betul. Kalau misalnya kebalikannya, kalau muka kita Takut. ada nggak teman-teman rekan kita yang seperti itu? Ada. Ada nggak Bapak Ibu sekalian yang tadi dianggap anaknya yang tadi suka marah-marah kayak gitu dan lain sebagainya? Berarti ekspresinya banyak yang apa itu? Banyak yang gini atau banyak yang Sedang itu, Bunda. Nah, refleksi ya. Selama ini kita bagaimana? Ini juga PR untuk saya, bagaimana ngobrol, ekspresi muka ini sangat-sangat berpengaruh. Apalagi kalau kita mau ngomong, gitu ya. Kalau mau ngomong, ada yang datang gitu ya.
Umi bapak atau ibu kayak gitu. Ini loh, aku tadi itu gambar bagus loh, aku dapat nilai 10. Tapi respon kita kayak gimana biasanya? Nanti ya, sebentar, Umi baru ketik. Sebentar ya, Ibu baru masak dan lain sebagainya. Padahal kayak gitu. Kebutuhannya adalah pada saat anak datang gitu dengan membawa hasilnya, prakaryanya dan lain sebagainya. Kebutuhannya apa teman-teman? Bapak Ibu sekalian. Kebutuhannya apa tadi? Membawa prakaryanya gitu datang ke kita, itu kebutuhannya apa? Anak pengen diapain itu? Diperhatikan. Diapain lagi? Dipuji. Yes, dipuji. Ya, wow, mujinya gimana Ustadz Bayu? Yes, Bu Erawati. Wah, sudah lebih kreatif. Yes, diapresiasi, keren Pak Nizam, sip. Diberikan apresiasi positif. Misalnya, wah Masya Allah, Dek, hasilmu luar biasa, bagus Dek, kayak gitu. Nah, terus apalagi diakui, ya, wah kamu sudah berusaha payah ya, membuat ini ya, kayak gitu. Iya nggak? Ya, penghargaan, oke, sip, kayak gitu. Nah, ada juga yang misalnya ya kayak tadi, ada yang datang, apa sih kayak gini? Oh, jelek kayak gitu. Langsung ini, udah, sana dulu, kayak gitu. Kalau seperti itu, biasanya anak-anak terus apa yang dirasain? Kecewa, sedih. Kecewa, sedih, terus apa lagi? Ngambek, iya, marah, iya nggak? Iya betul. Iya, kayak gitu. Karena apa? Kebutuhan malas. Ya, itu dia. Kenapa teman-teman itu malas? Karena salah satunya juga karena itu. Nah, tidak percaya diri. Misalnya malah kita ngasih bawah gitu ya. Ulangan misalnya kayak gitu. Dapatnya misalnya 6 atau 5 kayak gitu. Terus kita dapat gitu aja. Terus kita pakai kata-kata yang misalnya BODO. Tahu nggak teman-teman kayak gitu? Ya itu tadi bisa seperti itu tadi, nggak percaya diri dan lain sebagainya, malas, ya, yang kemudian low motivation dan lain sebagainya. Penting sekali teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa ini tadi ketika anak datang menghampiri kita dengan berbagai ekspresi yang ada, emosinya apa? Kita tanggapin seperti itu, ya. Dengan kalau misal pun kita lagi sibuk kayak gitu, kita kasih respon dulu dan kemudian kita bisa ngomong, sebentar ya. Kasih waktu Umi misalnya 5 menit lagi atau 10 menit lagi. Gimana? Setuju dan lain sebagainya seperti itu. Oke? Gitu ya, bahwa teman-teman sekalian, sekali lagi Allah sudah ngasih kita luar biasa indera senyum, wajah dan lain sebagainya, itu yang menjadi modal kita untuk bisa mendekati anak seperti itu, dan itu harus kongruen gitu. Oke, next Ustazah Iin selanjutnya. Nah ini dia, ini macam-macam nih emosinya, kelihatan ya teman-teman ya. Ini kalau kita moto diri kita sendiri kayak gimana ya? Jadikan koleksi kayak gini ya. Ya, ini bisa jadi kayak yang kemarin itu yang NFT apa-apa itu ya, yang diinikan. Jadi macam-macam ekspresinya. Nah, kira-kira teman-teman. Nah, ini adalah berbagai ekspresi yang ada yang kita tonjol sering sekali gitu ya. Kalau kita misalnya marah atau happy kayak gitu, terus kongruen itu loh, kongruen itu penting banget. Jadi antara mulut, sikap dan kemudian mata atau dan lain sebagainya, ya itu
sinkron kayak gitu. Jangan misalnya kalau Mah ini apa gimana ini Mah misalnya aku ini loh Mah misalnya aku tadi berhasil untuk ini, untuk apa namanya, aku bisa jaring ikan, misalnya kayak gitu. Nah, kita, oh ya seneng ya, tapi sambil melotot-melotot kayak gitu. Nah, itu anak juga nangkepnya beda. Oke, next. Nah, ini kelihatan ya, ekspresi ini macam-macam. Dan biasanya ini adalah saling berurutan. Bukan saling berurutan, saling berefek. Yang pertama, yang di atas itu, kira-kira itu gambar apa? Bisa dilihat, teman-teman? Atasan memarahi bawahannya. Ya, atasan memarahi bawahannya. Terus kemudian efeknya apa? Efeknya lari ke keluarganya. Iya, lari ke keluarganya. Di situ suaminya, misalnya suaminya yang dimarahin. Itu ngapain, Bunda? Ya, suaminya karena mungkin tadi depresi di kantor sudah marahin sama bosnya, akhirnya lampiaskan ke istrinya. Terus bawahnya istri sekalian? Bawahnya karena istrinya dapat dari suami, dia lampiaskan pun ke anaknya seperti itu. Terus selanjutnya? Kalau dari gambarnya sih kayaknya kasar gitu ya. Iya. Gimana? Kira-kira dari gambar ini Bunda atau ayah Bunda atau teman-teman alami nggak? Biasanya kayak gini nggak? Iya nggak? Biasanya nih kita ini disentil atau dijawil sama rekan kerja kita atau atasan kita dan lain sebagainya seperti itu. Oh, dimarahin. Tapi terus kemudian kita ini nggak bisa nih memendam gitu ya. Nggak bisa, ternyata apa? Kita pendam terus, tapi terus kemudian apa? Yang jadi sasaran siapa? Pasangan hidup. Iya, yang dekat dengan kita. Iya nggak? Ya, itu kebanyakan seperti itu. Misalnya, padahal misalnya situasinya pulang dan lain sebagainya, anak lagi gitu nangis, malah nyalahin. Kamu misalnya istri atau suami nggak becus atau apa kayak itu, malah cekcok kayak gitu. Istrinya juga kemudian malah emosi tambah emosi, terus kemudian efeknya kemana teman-teman? Anak. Nah, terus ini baru misalnya kayak gini nih ya, itu ngata-ngatahin atau apa, kamu malah marah, bapakmu atau apa kayak gitu dan lain sebagainya. Nah ini gitu ya, yang kita khawatirkan, nah teman-teman sekalian, nah ini tadi ada timbul kekerasan kayak gitu. Padahal anak itu kita nggak tahu gitu ya. Orang ngopong-ngopong nggak tahu apa juntrungnya, nggak tahu awal-awalnya kayak gimana. Tapi kemudian apa? Jadi pelampiasan. Pernah terjadi? Iya, ya nanti jadi refleksi seperti itu. Nah, makanya berbagai misalnya ekspresi gitu ya, teman-teman sekalian gitu ya, mimik muka, ucapan, kamu misalnya awas ya kamu ya, nah, kayak gitu, atau tindakannya sambil nyubit atau tindakannya sambil nendang dan sebagainya, hati-hati. Nah, hati-hati sekali lagi. Apalagi ini kalau Bapak Ibu di sekolah nih. Nah, ini kalau nggak sadar kita naik atau apa itu akan berefek juga ke murid-muridnya gitu ya. Ada misalnya anak gitu ya yang takut kepada gurunya. Ada nggak pernah? Karena apa? Ya itu tadi gitu ya. Ternyata nggak mudah untuk senyum. Ternyata gampang banget suaranya itu naik. Nah, naik maksudnya tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, itu juga. Hati-hati. Apa yang dilihat itu bisa terekam oleh anak. Next, Us. Ini dia. Kita bisa lihat. Mana marah yang dibolehkan dan mana marah yang maladaptif. Kita lihat. Yang adaptif. Kayak gitu ya.
Nah, yang boleh istilahnya gampangnya. Itu yang kayak gimana kalau ada stresor, ada tekanan, kayak gitu, ada banyak hal gitu ya, yang tergesa-gesa tadi, ternyata terus kemudian anaknya minta ini, istrinya minta ini, suaminya minta ini. Wah, kita jadi berespon. Ini tadi asertif yang dibolehkan, yang adaptif. Asertif ini yang kayak gimana? Maksudnya adalah yang di sini ya, asertif di sini adalah ungkapan perasaan disertai amarah tanpa menyakiti atau merugikan orang lain. Tapi kalau asertif ini kita bisa kayak gini teman-teman, ngomong, maaf ya, Mas ini, Umi tuh kecewa loh, Umi tuh sedih. Ini barang kesayangannya Mama pecah. Nah, jadi seperti itu. Kita ngomong pakai I message kayak itu. Saya marah, saya sedih, saya kecewa kayak gitu. Pakai I message, I itu dari saya. Jadi apa yang dirasakan teman-teman itu diomongin kayak gitu. Ya, gitu ya. Jadi misalnya kalau saya pernah punya pengalaman dulu ya, waktu kuliah itu berkonflik gitu ya dengan teman gitu ya. Tapi terus kemudian teman saya ini itu tiba-tiba datang ke tempat saya, dia langsung bilang, Mon, kayak gitu pakai bahasa Jawa ya, Mon, aku tuh nggak suka loh kalau kamu kayak gitu. Wah, saya langsung gini, langsung kaget. Wow, ternyata saya nggak sengaja melukai hati dia, padahal kayak gitu ya. Saya merasa biasa-biasa aja gitu. Tapi teman saya ini ngomong kayak gitu. Oh iya, ternyata dia merasa terluka. Dia merasa bla 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 bla. Jadi teman-teman, ini dia asertif. Itu yang disarankan juga. Jadi kita ngomong perasaan kita apa. Nah, terus kemudian tentang respon yang lain adalah frustasi. Nah, ini lebih tinggi lagi. Perasaan yang timbul karena kegagalan disertai kecemasan yang berlebih. Ini sudah jam segini, ini belum selesai-selesai, anak-anak minta makan, dan lain sebagainya. Wah, banyak sekali kayak gitu ya, tekanan-tekanan kayak gitu. Nah, kita ekspresinya bagaimana? Oh, malah teriak-teriak, atau malah ngapain, malah bentak-bentak atau apa. Nah, itu. Terus kemudian yang lagi, pasif, tidak mau mengungkapkan perasaan atau masalah yang dialami. Nah, ini yang hati-hati teman-teman sekalian. Kalau kita punya anak atau siapa kayak suami atau istri dan lain sebagainya, kalau dia marah tapi dipendam, hati-hati. Kita nggak tahu ini apa yang dirasakan. Karena khawatir suatu ketika itu bisa, ibaratnya kalau gunung es itu bisa jeblok kayak gitu. Langsung marah, langsung di muka umum atau apa, itu juga nggak bagus untuk psikologis kita gitu. Oke. Lagi next, padahal agresif. Nah, ini agresif ini dengan apa? Dengan kekerasan seperti itu, dengan nendang dan sebagainya. Terus kemudian kekerasan. Nah, ini yang kita sudah kehilangan kontrol. Nah, di sini teman-teman kita tahu ya, kalau yang maladaptif, nah yang ini nih, yang ekspresinya itu melukai orang lain. Yang baik secara psikis gitu ya, ngomong, lisan atau verbal maupun nonverbal. Nonverbal bisa pakai tangan, kaki dan sebagainya. Next, dampak kemarahan itu ada beberapa hal. Bisa fisik, bisa secara psikologis. Kira-kira kalau secara fisik itu apa yang terjadi pada anak kita? Apa kira-kira? Kalau kita lagi marah, kira-kira dampak fisik sama psikisnya apa? Ketakutan. Ketakutan. Oke, yes. Ada yang lain lagi? Cenderung lebih tertutup. Ya, cenderung lebih tertutup. Nggak mau cerita ya. Nggak mau nyaman ya. Oke. Terus apa lagi teman-teman? Secara fisik. Kalau kita nih yang suka marah-marah kayak gitu ya. Secara fisik apa? Trauma. Gimana anak-anak jadi trauma? Betul sekali. Apalagi? Pede nggak kalau sering kita marah-marahin? Harga dirinya turun nggak?
Nah, itu dia. Jadi anak pendiam, ya, betul, tidak percaya diri. Betul, kayak gitu. Nah, menjauh dari ortu. Nah, iya, menjauh dari, minder dan takut. Betul sekali, Bunda. Kayak gitu. Nah, itu semua teman-teman semua itu efek dari marah seperti itu. Yang suka marah-marah, marah sekali nggak apa-apa kayak gitu, sekali, 2 kali karena suatu hal gitu ya, yang esensi gitu ya, yang benar-benar sesuai dengan. Tapi kalau kita sering marah, nah itu yang menjadi perhatian. Nah, efeknya saya lihat next, Ustazah Iin, marah itu akan mengurangi atau merusak hubungan. Yes, ini dia. Fisiknya, adanya kerusakan sel otak, jantung anak bisa kelelahan, berdetak cepat, ada stres atau asam lambung naik. Ya enggak? Biasanya kalau ada yang dipendam terus kayak gitu, itu biasanya larinya itu ke tubuh. Lemah. Depresi. Iya. Saya punya yang kalau yang psikis tadi sudah disebutkan seperti ini ya, prestasi belajar menurun, menjadi pribadi yang emosional dan lain sebagainya. Teman-teman, saya punya next Ustazah, saya punya klien yang tadi saya sebutkan. Dia arah diagnosisnya itu adalah ke bipolar. Tadi saya sebutkan. Dia itu teman-teman semua, dia mengalami apa? Mengalami trauma. Dia sering dimarah-marahin oleh orang tuanya, oleh ayah ataupun ibunya, dan kemudian gitu ya, itu tidak tersampaikan. Terus kemudian juga ada perselisihan. Jadi dia kecewa, dia marah sama orang tuanya karena apa? Orang tuanya itu maaf banget, berselingkuh. Kayak gitu. Dan itu bertengkarnya di hadapan anak ini. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jangan sampai kalau bertengkar atau apa itu di hadapan anak-anak kita. Karena itu direkam dan itu menjadi memori anak. Kayak gitu. Itu bisa menjadi ini, rasa benci dan dendam. Itu sampai sejak SMP atau SMA sampai saat ini teman-teman dipendam terus. Dipendam. Dia nggak tahu bagaimana menyelesaikannya, bagaimana curhatnya atau sharingnya. Ini menjadi trauma. Kayak gitu. Jadi depresi. Oke, next, Ustazah Iin. Nah, kalau untuk orang tua nih, hati-hati nih. Ya, coba ini kita periksa nih. Daftar nih, fisiknya. Jangan-jangan ini karena kita sering ini. Tekanan darah tinggi, stroke, sakit kepala, iya enggak? Sulit tidur, gangguan cemas. Nah, ini kalau pada orang tua kayak gitu ya, sering marah-marah, ini berefeknya ke fisik dan juga ke psikisnya. Nah, ini menyebabkan bonding antara anak dan orang tua jadi melebar. Oke, dan selanjutnya adalah bagaimana mengatasinya, bagaimana kita berusaha untuk mengontrol. Next, Ustazah Iin. Nah, ini teman-teman, bagaimana kita berusaha untuk belajar cerdas emosi, yaitu dengan cara kita ini tadi ada 7 langkah, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah. Ya, bagaimana kita bisa mengendalikan emosi ini? Yang pertama adalah identifikasi. Maksudnya apa? Kalau ada yang marah atau apa kayak gitu, kita lihat dulu emosi apa yang dirasakan oleh anak kita atau emosi apa yang dirasakan oleh pasangan kita atau guru kita atau dan lain sebagainya. Oh, misalnya ada yang nangis, itu biasanya kalau nangis apa? Oh, sedih. Ada yang marah, kayak gitu ya. Marah, dia misalnya banting-banting dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu biasanya yang dilakukan apa? Yang kita lakukan apa? Ustadz Bayu misalnya, kalau ada anak yang bertengkar atau datang tiba-tiba ya nendang-nendang atau tantrum, kira-kira yang dilakukan Ustadz Bayu apa? Yang pertama, yang pasti saya panggil dulu secara personal anaknya ke meja saya, lalu saya coba komunikasi dengan pelan-pelan biasanya. Saya tanyakan dulu kiranya apa masalahnya.
Tapi kalau misalkan anak tersebut tetap tidak mau juga memberikan informasi kenapa sebabnya si anak melakukan itu, maka baiknya saya biarkan dulu. Saya biarkan dulu dia sendiri, dimanapun tempat dia mau duduk, silahkan. Dia tidak memperhatikan pelajaran juga tidak masalah, karena anak-anak sejujurnya tidak bisa juga dipaksa untuk bisa belajar, untuk fokus dalam kondisi seperti itu. Jadi biarkan dulu dia tenang. Ya, oke, setuju Ustadz Bayu. Jadi ini adalah kita belajar teman-teman sekalian. Kalau ada lagi anak yang lagi marah-marah, lagi tantrum, atau lagi nendang-nendang dan sebagainya, jangan langsung dinasehatin. Itu enggak mempan. Enggak mempan. Karena otaknya itu keblok. Gitu ya. Tapi benar sekali kata Ustadz Bayu tadi, biarin dulu nih, kayak gitu. Biarin dia meluapkan dulu apa-apa saja yang menjadi perasaannya atau emosinya. Lebih bagus lagi, Ustadz Bayu, itu kita namain. Kamu lagi marah, itu kita bilang kayak gitu, Us. Kamu lagi jengkel, kamu lagi, apalagi nih, lagi kecewa, digituin. Biasanya kalau kita ngomong kayak gitu, anak jadi kayak gimana? Merasa dipahami? Iya nggak? Biasa anak-anak kalau ditanya seperti itu biasanya ya dia lebih tenang, ada juga yang reaksi lebih tenang, yang tadinya mungkin agak aktif langsung lebih diem gitu, lebih memperhatikan meskipun tidak stabil. Ya, jadi yang pertama adalah ini tadi, identifikasi. Biarin dulu kayak gitu, emosinya meluap-luap kayak gitu dan sebagainya. Kita tungguin, Bu Guru tunggu di sini ya. Kalau kamu sudah tenang, kamu boleh panggil Ustazah atau Ustadz kayak gitu. Itu lebih baik karena kalau ya itu tadi langsung kalau anak kita langsung nangis dan lain sebagainya kayak gitu, tapi terus kemudian kita diem. Nah, itu tidak mengizinkan atau tidak mengakui perasaannya. Itu kurang bagus juga. Tapi itu tadi, namai perasaannya apa, terus kamu lagi jengkel ya. Kalau lebih baik itu juga bisa. Kamu dari 1 sampai 10, kamu nomor berapa? Kayak gitu kajar jengkelnya. Itu juga bisa. Tapi yang penting adalah seperti tadi, kamu lagi sedih ya, kamu lagi gembira dan lain sebagainya. Itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, setelah tadi misalnya ya datang terus kemudian geru-geru karena ini jatuh dari sepeda kayak gitu. Yang kedua adalah, nah ini kita berusaha ya, itu misalnya berdarah-darah kakinya, kita berusaha untuk ini menormalisasi. Oh sakit ya dek, oh perih ya, oh kamu kecewa ya, oh kamu marah dan sebagainya. Ini normalisasi. Terus kemudian ketiga adalah, nah ini penting banget teman-teman. Ini salah satu hal yang menjadi kenapa orang itu menjadi penyebab gangguan psikologis karena apa? Dia tidak mengakui emosinya, tidak mengakui emosi marah, tidak mengizinkan adanya emosi jengkel, iri dan lain sebagainya. Nah, ini di sini, divalidasi ini. Oh, ini yang penting banget. Sebelum ke anak, kita juga harus berusaha untuk menerima, mengakui dan mengizinkan emosi itu hadir. Terus kemudian apa? Kanalisasi. Kalau lagi marah-marah kayak gitu, perih kayak gitu ya. Oh, kamu lagi perih. Kemudian, yuk kita ini yuk kita obatin yuk kayak gitu ya. Yuk kita Nah, ini disalurkan. Kanalisasi itu maksudnya disalurkan. Kalau lagi tantrum, terus bisa disalurkan dengan misalnya boleh tenang dulu, atau kamu mau gambar, atau kamu mau bersih-bersih dan lain sebagainya. Terus kemudian stabilisasi. Nah, stabilisasi di sini adalah ajak untuk misalnya gampangnya itu adalah ambil pelajaran. Kamu tadi apa yang terjadi? Sudah cerita ya, sudah ngelarem ya biasanya ya. Udah lerem kayak gitu, terus yuk cerita yuk gimana tadi? Oh, aku tadi itu ini ada batu, ada lubang,
aku tiba-tiba ini, oh gitu. Nah, kira-kira apa nih hikmahnya atau kejadian apa hikmahnya tadi kamu jatuh seperti itu? Oh ini mah, oh ini dan lain sebagainya. Jadi di sini adalah kita masuk tentang doa, tentang apa hati-hati dan lain sebagainya. Terus kemudian yang keenam spiritualisasi, memberi informasi atau kemudian pelukan. Nah, terus yuk kita perih kayak gitu, terus diobatin. Nah, ini teman-teman salah satu hal yang bisa kita praktekkan. Bahwa kalau ada anak yang marah atau datang anak yang kayak gimana, itu terima dulu emosinya. Ya, jangan misalnya nggak boleh. Kamu kok anak laki-laki kok kayak gitu? Nggak boleh, udah diem gitu. Jangan. Ya, lalu diakui, diterima dan diizinkan. Next, beberapa terakhir. Ya, next. Ya, ini kesehatan mental diri orang tua atau pasutri itu pertama dan utama. Nah, sebelum ke anak-anak pastikan bahwa kita itu juga bahagia. Gurunya juga bahagia, orang tuanya juga bahagia. Karena emosi itu menular. Kayak gitu. Next, Ustazah Iin, jangan coba menangkal perasaan cemas. Seperti itu. Jadi perasaan cemas dan lain sebagainya itu terima dan oh ya, akui bahwa oh ya ada perasaan jengkel di diriku, ada perasaan gemes, ada perasaan marah, terima. Nah, oke, next. Terus kemudian, berikan ruang untuk perasaan sedih, iri, benci, kesal, marah, dan lain sebagainya. Peka, sadari, terima, dan coba berdamailah. Ya, berdamai dengan semuanya. Berdamai ini adalah kunci ya teman-teman sekalian ya. Kunci, benar-benar kunci. Kalau kita benar-benar lagi pas banyak banget kayak gitu ya, masalah kayak gitu. Nah, kita istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu insya Allah bisa menenangkan. Cobalah. Istighfar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu datang dari Allah, akan kembali ke Allah. La haula wala quwata illa billah. Kayak gitu. Next, Zain. Nah, tenang. Nah, ini biasanya kalau pas anak tantrum, nah itu adalah tenang. Kuncinya adalah tenang. Oke, next Ustaz Zain, nggak usah yang ini. Ini teman-teman, ya bersyukur, dan bersyukur. Intinya salah satu hal yang membuat kita bisa tenang, membuat kita bisa legowo, membuat kita bisa menerima adalah bersyukur. Kita bisa melihat dari berbagai sisi. Tadi itu sebenarnya saya ada gambar, itu saya mau mengajak teman-teman bahwa terkadang kita melihatnya itu hanya satu sudut pandang aja. Tapi ketika misalnya kita mau berbagai sudut pandang, kita mencoba bergeser, kita akan tahu bahwa Allah sedang memberikan suatu hal yang itu menjadi rahasianya, kayak gitu. Makanya itulah segala apa yang ada yang kita hadapi itu menjadi ujian kita, tapi tetap bersyukur itu yang nomor satu. Bukankah ketika kita bersyukur, insya Allah Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Begitu kira-kira Ustadz Bayu dan teman-teman sekalian. Semoga yang sedikit ini sharing ya, yang ini bisa bermanfaat. Nanti PPT-nya bisa di-share, bisa dilihat lagi, bisa dibaca-baca lagi. Mungkin sebelum ditutup, mungkin Bunda ada yang mau disampaikan sepatah dua kata? Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, Ustadz-Ustazah yang berbahagia. Yaitu tadi bahwa anak itu seorang peniru yang ulung gitu ya, dan itu tergantung dari orang tuanya juga. Nah, makanya sebelum istilahnya kesehatan mental kita itu juga harus benar-benar diperhatikan. Kebahagiaan kita itu juga harus benar-benar kita perjuangkan. Ibu happy, ayah happy, anak insya Allah juga happy, kayak gitu. Tapi kalau ibunya gampang marah atau gampang kayak gitu, itu juga nanti akan berpengaruh juga ke anaknya. Jadi
mari teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, kita terus-menerus belajar gitu ya. Mensinkronkan, saya juga belajar mensinkronkan semuanya, begitu ucapan, pikiran, perilaku, gitu ya. Apa yang ada di diri kita, ya dapat ke anak-anak kita, reaksi dan lain sebagainya, dan itu insya Allah menjadi bekal kita untuk menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Oke, terima kasih. Selamat berproses. Selamat mendampingi anak-anak kita. Semoga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah yang bahagia. Dan harapan teman-teman semua bisa terkabulkan terhadap anak-anaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seluruh rangkaian materi yang disampaikan oleh Bunda Monika. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya ya, bisa dijadikan sebagai pembelajaran kita, terutama sebagai orang tua, agar lebih mengerti terhadap kondisi anak yang sebenarnya, agar kita semua berharap bahwa anak-anak yang kita didik ini ya dapat mencerminkan juga kebaikan dari kesabaran kita gitu. Demikian untuk materi hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustazah Ika. Syukran Ustaz. Baik, terima kasih Bunda Monika atas ilmunya yang sangat luar biasa sekali, baik untuk orang tua maupun untuk kami sebagai pendidik. Syukran Bunda. Baik, Ayah Bunda, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Semoga acara-acara seperti ini terus diadakan lagi, dan semoga ini tidak menjadi pertemuan pertama dan terakhir ya Bunda Monika. Semoga ada pertemuan selanjutnya lagi, karena materi-materi seperti inilah yang kami sangat butuhkan, apalagi dengan keadaan pandemi seperti ini. Semoga ada pertemuan selanjutnya lagi sehingga kita bisa saling sharing begitu Bunda. Baik, Ayah Bunda, saya selaku MC di sini memohon maaf apabila ada salah kata. Saya juga langsung pamit undur diri, lebih dan kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya Bunda, hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.